Bunga kamboja, bunga dahlia. Kalau mekar semerbak baunya. Awali hari dengan berbaik sangka. Ini dia Migunani Podcast Tribun Jogja. Telu Papa. Halo Tribuners, jumpa lagi bareng saya Yuda Kristiawan. Kali ini kita masih ada di Migunani Podcast Tribun Jogja dalam rangkaian Gumregah Spot Jogja di event Piala Raja Sprint Rally Jogja 2022 putaran kedua. Nah, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol masih di studionya teras BPD DIY Malioboro ya, di Selasar Malioboro ini. Kalau di belakang saya ini Jalan Malioboro yang terkenal rame untuk foto-foto karena ada tulisan Malioboronya. Nah, tapi kita tidak ngomongin itu, kita ngomongin Sprint Rally. Sudah ada Mas Marel selaku inisiator Sprint Rally, salah satu ya Sprint Rally Jogja, dan di sampingnya ada Mas Yuda juga ini, Yuda Mahesa. Ini selaku apa ya, sebetulnya kok panitia? Kalau panitia ketua penyelenggara ini. Ketua penyelenggara ya. Kalau panitia kan lingkupnya pitulasan gitu ya. Pitulasan. Kalau ini tarik tambang. Mas Arel, apa kabar? Baik Mas, Ya, baik. Jumpa lagi ini. Jumpa Halo, lagi. Yuda Mahesa. Iya. Kita sering ketemu ya. Iya, sama-sama Yuda Ya, lagi. sama Yuda. Oke. Nah, kalau beberapa edisi kemarin kita ngobrol sama ada Om Sunus Wandi, Ya. terus ada Wabub Sleman yang support ya. penyelenggaraan ini karena tempatnya di Sleman, terus ada Lurah Donokerto ya, Ya, selaku Pak Jati. yang punya gawe Pak Jati dan masyarakat setempat. Nah, kali ini kita ngobrol lebih ke eventnya nih karena Ya. ada Mas Yuda Mahesa. Kita langsung ke Mas Yuda Mahesa. Nah, Mas Yuda, ini kan eventnya sudah putaran 2. Tentu ini digadang-gadang kemarin masyarakat sana nanya ternyata. Ya. Ada putaran 2 enggak jauh sehari karena ternyata mereka merasa membawa kemanfaatan untuk mereka ya. Bukan hanya ini kemudian dinikmati kalau kata Mas Farel kemarin kan tidak hanya event olahraga otomotif Ya. yang suka Yang mereka, datang di situ nggak cuma betul, orang yang suka otomotif. ya, dan warga sudah merasakan nih karena ada yang wisata di situ, Ya. nginep di situ, ngopi di daerah situ jadi Ya. lebih hidup. Nah, ini seperti apa gambarannya di seri kedua ini, putaran kedua? Putaran kedua ini, jadi kalau putaran pertama kemarin di bulan Mei ya. Ya, Mei. Mei kita memang sedang membangun satu konsep kejuaraan otomotif rally terutama Ya. yang lalu punya apa ya, punya keunikan tersendiri di sisi penyelenggaraannya gitu. Ya, ya. Bukan hanya balapan atau rally aja, tapi dengan semangat sport tourism yang kita Ya. usung itu, kita pengen menciptakan dampak-dampak lain ke masyarakat tadi, Ya. ke UMKM-nya, kemudian ke atraksi wisatanya, lalu sampai dengan pemberdayaan anak mudanya. Oke. Contohnya Ada lewat Karang Tarunanya. Marsal gitu ya, itu, oke. marsal lokal. Gitu. Marsalnya berarti ini melibatkan Karang Taruna Iya. berarti ya? Iya, iya. Oke. Teman-teman Kita maunya gitu. Donokerto dan Wonokerto kemarin pun udah terlibat hampir 20 orang itu Ya, ya, ya. yang di situ ya. Artinya kemudian teman-teman Karang Taruna ketika dia diberi materi Marsal ya, nanti berkelanjutan dia bisa jadi ya dipakai di Marsal di tempat lain ya Mas Bisa. ya? Karena Akhirnya mungkin- begitu. Akhirnya. itu Karena ya. memang harapannya mereka lalu punya selain lokasi mereka atau desa mereka atau wilayah mereka digunakan sebagai event ini, anak Balap, mudanya ya. terlibat gitu ya. Oke. Nah di putaran 2 ini kita coba akan menambah keterlibatannya. Oke. Artinya keterlibatannya baik dari kewilayahan anak Ya. muda di situ, kemudian masyarakat UMKM Ya. tentunya juga akan melibatkan beberapa ekosistem kreatif lainnya di luar. Oke. Nah, yang hari ini coba kita akan gandeng lewat satu konten di dalam kejuaraan ini namanya Pasar Migunani. Pasar Migunani. Iya. Oke. Jadi ini adalah kayak ruang pameran potensi UMKM dan lokal brand gitu ya. Oke. Di situ ya nanti Iya, wadahnya. yang nantinya Di seri 1 belum ada ya di putaran seri satu ya? 1 baru UMKM-nya Oke, aja. Nah dan ini kita ini- coba akan
lebih lebar lagi. Ya? melebar lagi. Melebar lagi. Karena seperti Mas Farel sampaikan juga bahwa apa yang pengen kita lakukan di Jogja dalam bentuk event apapun, kebetulan hari ini adalah event rally, itu mampu berdampak luas gitu ya. Bukan hanya ke penggiat otomotif, tapi penggiat yang lainnya yang ada di Jogja, terutama di wilayah Sleman. Nah, Mas Yuda, kemarin kan sempat ada kegelisahan dari masyarakat yang kemudian bilang ke Pak Lurah, Pak, UMKM-nya bootnya ditambah gitu. Saya mau jualan nih. Nah, itu artinya kan semangatnya tinggi sekali. Nah, itu seperti apa Mas kemudian solusinya? Terus apakah ada kurasi tertentu atau maksudnya standarnya harus begini? Karena kadang kan kalau kita standarisasi makanannya original jadi nggak original gitu kan? Iya kan? Nah, ini mengakalinya seperti apa sih? Karena antusias masyarakat itu besar sekali. Gitu. Kita yang untuk putaran kedua ini pertama memang melakukan kurasi di produk. Jadi ada kurasi yang kemarin kami lempar itu adalah ada produk olahan, kemudian ada kerajinan, kemudian kuliner lokal, lalu fashion gitu ya, dan oleh-oleh gitu. Karena ini coba kita akan korelasikan dengan kebutuhan atau kepentingan sponsor pendukung kita, terutama untuk UMKM. Bank BPDDI pun sangat concern di situ ya dengan pengembangan UMKM. Dan ini kita hadirkan agar ketemu semua gitu. Artinya antara kemudian semua stakeholder ya. Yang kemudian masyarakat belum kenal misalnya krisnya BPDDI jadi tahu ya. Betul. Gitu. Kemudian lalu kemudian ada beberapa sponsor kita oleh-oleh khas Jogja gitu ada bakpia juara satu. Itu juga mampu hadir di situ, bukan lalu menjadi ini ya, menjadi kompetitor atau saingan usaha di UMKM lokal, tapi harapan kita mampu belajar teman-teman UMKM, sharing lah ya. Begini tuh packaging yang menarik. Begini tuh cara pemasaran yang menarik. Fungsi lainnya begitu Mas, kurang lebih. Nah, ini kita kurasi lebih rapi. Kemudian tadi itu kita tambahkan sekarang space-nya. Berarti ini menjawab kegelisahan ibu-ibu tadi ya, jangan khawatir. Untuk lokasi juga kita rencanakan dipindahkan. Kita pindahkan ke tempat yang strategis. Lebih strategis. Malah lebih apa namanya istilahnya reachable lah. Ya, prime time-nya di situ ya. Betul. Ada tempat nongkrongnya. Ada live streaming live streaming lewat LED screen. Gitu ya. Jadi sekaligus bisa bikin lihat seperti apa ya, seperti food court kali ya. Jadi ruang-ruangnya memang kita buat difasilitasi lebih pembalap peserta gitu juga bisa nyaman lah ya, sambil ngopi, menikmati sambil makan, sambil bisa nonton. Penonton pun juga tidak harus berdesak-desakan deket sirkuit ya atau track, karena itu juga kita batasi. Sekarang ke Mas Marel nih sebagai pembalap, kebutuhannya apa sih kira-kira ketika jadi seorang pembalap? Kan kebutuhannya ini banyak nih, misalnya nunggu balapan race dia harus di satu tempat yang nyaman. Nah, dengan potensi di Donokerto kira-kira apa Mas yang bisa menurut saya kolaborasikan? Potensinya sangat bagus banget ya, karena pembalap pasti satu butuh konsumsi. Sorry, kalau pembalap dari luar kota pasti akan butuh akomodasi. Butuh tempat nginep. Paling tidak satu tim paling minimum adalah ada 4 kru. 4 kru ya? 4 kru. 4 kru itu nggak semuanya juga nginep di hotel, pasti ada yang nginep di dekat mobil, jadi guest house sekitar, akomodasi. Nah, 4 kru itu pasti juga butuh makan, jadi butuh konsumsi. Nanti nunggu balapnya juga itu mereka. Itu satu mobil ya? Satu tim satu mobil bisa. Iya, 4 toh. Kalau satu tim minimum. Ada 10 mobil kan udah 40. Udah 40. Kalau kaliin 70 padahal tim, kayak saya sendiri aja satu mobil, satu timnya bisa 4 kru, 2 pembalap, 6, 1 manajer sama 1 runner, udah 8. Berarti melibatkan. Jadi sebenarnya itu angka 4 per tim itu angka minimum. Minimum Pak. Biasanya orang lebih. Biasanya butuh makan, butuh konsumsi. Kemarin di seri pertama teman-teman pembalap dari luar, karena kita sediakan makan, mereka makan tapi sambil lihat UMKM. Nah, ini posisinya kita taruh di tempat yang lebih strategis, jadi pembalap pun juga nggak perlu jauh-jauh jalannya, penonton juga enak langsung ke situ, karena mau balap kan pasti sebelum balap lapar, habis balap mungkin lapar lagi. Jadi itu yang penting juga buat kita gitu. Artinya ini kemudian kolaborasi ini sudah dilakukan besok di sesi kedua lebih rapi lagi ya. Karena sekarang apalagi terutama kayak
kebetulan salah satu partner kita adalah Bank BBD DIY kan. Ya, okay. Sebagai pembalap kan kita kadang butuhnya cepat dan kita nggak mau ribet gitu. Di venue kita pengennya kalau kita harus ngambil cash dulu, ini dulu. Maksudnya itu kan untuk agak aktivitas ribet kadang. Di situ ya. Kadang orang pengennya cepat karena mungkin ya namanya mungkin mau balapan jadi rasanya keburu-buru kan. Gitu. Nah kebetulan salah satu program BBD DIY ini kan untuk mengangkat dan menguatkan UMKM. Dan akhirnya UMKM ini bisa ada yang namanya kris itu. Akhirnya pembalap juga lebih simpel kemana-mana, nggak perlu bawa dompet. Karena kalau udah pakai baju balap kan susah bawa yang lain. Kita cuma perlu bawa. Saya nggak pernah bawa dompet sekarang, karena nggak ada uangnya. Ya kan? Jadi saya juga kalau motor paling juga cuma bawa HP, di stand-stand UMKM ada mereka menjadi salah satu bagian dari UMKM-nya BBD DIY. Tinggal scan kris aja, itu memudahkan banget. Jadi kita nggak perlu repot-repot. Dan ini ya, macam-macam. Saya bayangin jadi pembalap dari luar kota gitu. Terus menang ya kan, seneng beli oleh-oleh, kurang tinggal saya tinggal WA, terus nanti bayarnya pakai tinggal scan, udah selesai. Kirim ya ke rumah. Itu kalau ada paket datanya tapi ya. Oh iya. Nah, di sini ada gimana nih fasilitas wifi-nya? Jangan sampai nanti di sana lemot guys. Ayo. Kan kebutuhannya untuk eksis di medsos kan lebih tinggi nih. Dan ada live streaming. Betul. Ada live streaming. Oh, ada live streaming. Jadi aman. Aman ya. Oke. Jaminannya masih udah ya. Jadi karena biasanya kan datang aja udah foto dulu. Ketemu Mas Marang foto lagi des gitu kan. Ada mobilnya foto lagi posting. Nanti jangan sampai ini kan kebutuhan primer akhirnya. Betul. Kuota, jaringan internet ya. Live streaming itu jadi salah satu pembuktian bahwa wilayah itu juga artinya Donokerto dan sirkuit kita itu Jogja Rally Course itu juga kuat secara ini ya internetnya gitu. Jadi di putaran pertama aman banget. Live streaming kita. Nah, ketika ini hampir terlaksana yang putaran 2, apa sudah ada bayangan akan ada putaran ketiga atau putaran selanjutnya? Apakah kemudian sudah ada tawaran untuk menggeser lokasi? Kan kemudian ini menimbulkan satu ketertarikan ya secara ekonomi dan sebagainya. Kalau untuk sementara sejauh ini putaran 3 mungkin mendekati Oktober mungkin ya, di bulan-bulan itu. Kalau lokasi kita akan tetap sama lokasinya di situ karena sudah established juga lingkungan sekitarnya. Dan kenapa kok di Oktober? Karena kita masih harus menyesuaikan juga sama jadwal-jadwal kejurnas. Yang lain ya, kejurnas pertama ya. Karena kan pembalap-pembalap ini kemarin itu ada dari Jawa Timur yang ikut balap di kita itu hampir 12-16 mobil. Mereka datang ke sini gitu. Ini saya dengar kemarin juga dari Jawa Barat udah ada beberapa mau datang, dari Jawa Timur juga mau datang lagi. Jadi lumayan cukup banyak yang tertarik. Antusias ke sini karena ya walaupun kita kejuaraannya kejuaraan daerah, cuman antusiasmenya menasional gitu. Ini menurut kami berdua salah satu titik uniknya karena nggak cuma dari segi balapnya yang kita promosiin, tapi brand-brand Jogja, brand-brand UMKM Jogja ini juga otomatis bisa ikut terangkat. Itu yang mau kita suguhkan karena udah banyak yang telepon saya, Mas ini ada penginapan yang enak nggak di sana? Kenapa Mas? Saya balapan mau sama anak istri sekeluarga, mau sekalian liburan. Yang saya kenal deket orang ini biasanya kalau balapan ya dia sama timnya aja gitu. Tapi padahal begitu ke Jogja malah sama keluarganya, sama anaknya 3 rame-rame. Jadi akhirnya ini yang pengen kita jahit pengen kita jahit destinasi-destinasi wisata, kuliner dan lain-lain supaya ini tuh bisa menjadi salah satu event yang mereka datang ke sini tuh untuk wisata atau untuk datengin festivalnya, tapi nonton balap tuh bonusnya. Sport tourism tadi ya? Sport tourism tadi itu yang pengen kita angkat di sini. Tahan dulu Mas Marel dan Mas Yuda. Kita akan balik setelah yang satu ini. Sekali lagi jangan lupa 13-14 Agustus event Sprint Rally Jogja 2022 putaran kedua akan digelar. Istri sibuk isi keranjang, suami siaga harus bisa belanja sendirian. Gak mau ribet bawa uang, gak bisa milih belanjaan. Semua bisa diatasi pakai kris BBD DIY. Tinggal scan, selesai segala urusan.
Istri ngomel harus tetap tenang. Tinggal transfer, istri pasti senang. Oke Tribunas, silahkan menyimak tayangan ini di kanal YouTube Tribun Jogja Official dan di Facebook Tribun Jogja. Masih di Migunani Podcast Tribun Jogja bersama Mas Marel dan Mas Yuda Maesa. Kita lanjut ya Mas ya? Ya. Oke, tadi udah diobrolin grand design-nya adalah ini sport tourism. Ya. Karena Jogja selalu punya sesuatu yang ditawarkan. Ya. Entah itu di olahraga apapun ya di sini ya, termasuk ini balap. Nah, Mas tadi juga sudah ditegaskan bahwa kemungkinan besar tahun ini di Oktober akan jalankan putaran ketiga ya. Tapi melihat jadwal dulu karena kan nanti kalau bentrok sama Kejurnas kan juga repot ya, supaya antusias pembalapnya dari luar kota sebesar ini juga. Nah, oke. Nah, Mas, tadi kalau sempat disebut pembalap ternyata kesini sama keluarga. Artinya kan ketertarikan potensi sumber daya alam di sini jadi magnet utama ya. Nah, terus apa lagi Mas Marel yang bikin mereka itu kesini itu? Terutama sama lingkungan ya. Menurut saya teman-teman dari luar ini ngelihat Jogja, wah ini enak nih kotanya. Mereka akhirnya datang balap Sabtu Minggu tapi mereka stay. Habis itu Senin, Selasa, Rabu mereka stay di sini untuk jalan-jalan dan lain-lain gitu. Jadi ini yang saya sebutkan waktu podcast sebelumnya dengan Om Sunu juga bahwa sebenarnya industri yang lain itu yang sebenarnya menjadi target kami supaya masyarakat juga melihat bahwa ini nggak cuma melulu hanya otomotif balap gitu, tapi industri yang lain juga sebenarnya banyak. Kayak contoh dari segi akomodasi dari hotel gitu. Misalnya hotel misalnya satu tim ada 4 orang tadi saya sebutin. Itu minimal ya. Minimal. Misalnya ada 70 peserta. Kaliin aja udah berapa? Mereka makan ya 3 hari sekali, 3 kali sehari sudah berapa ya? Habis itu mereka akan stay nyari hotel, terus nyari oleh-oleh, nyari makannya. Kemarin kita lihat juga kita pun menggandeng menggandeng partner-partner dan sponsor-sponsor kita tuh yang relate ke situ gitu. Relate dengan situ apakah dari segi bakpia juara 1 atau dari tempat wisata kayak Obelix juga. Terus ada juga hotel kita kemarin partner juga dengan Art Hotel yang baru di Jalan Solo karena itu kan segmen-segmen yang mungkin orang lihat juga gitu. Dan kalau dari sisi pembalap kenapa kita juga dengan GT Radial karena mereka adalah produser ban yang akhirnya nanti juga di putaran 2 sama putaran ketiga ini pemenang salah satu kelas di putaran kita ini akan dapat bonus ban. Nanti hadiahnya salah satu ban juga. Dari GT Radial tadi. Ya, GT Radial. Nah, ini kan sebenarnya kita rajut bersama supaya orang-orang kesini itu nggak cuma datang, tapi industri lokalnya hidup, masyarakat lokalnya hidup, akhirnya banyak yang terdampak. Gitu. Jadi industri-industri lain terdampak juga, nggak cuma pembalap dan balapannya. Tapi itu sebuah program dari kita karena kita sempat diskusi sama tim sama yang lain juga memang ini harus gimana caranya masyarakat lain, industri lain bahkan menyeberang sektor dan lain-lain ini harus merasakan juga. Gitu. Tadi ya konsep Migunani tadi. Terus diimplementasikan dengan pasar Migunani. Nah, ini penasaran sekali nih. Pokoknya tunggu ya 13-14. Tapi kalau mau duluan ke sana, itu boleh juga. Karena di sana kan sudah ada sentra kulinernya, ada coffee shop modernnya juga ada. Wisata juga banyak di situ. Silakan teman-teman silakan ke sana kalau penasaran. Tapi kalau pengen yang di hari H juga boleh. Oke, kita balik lagi ke penyelenggaraan besok 13-14. Tentu kan ini biasanya hamin berapa Mas kalau pembalap datang ke sirkuit itu? Paling kita biasanya kan Jumat latihan, Sabtu Minggu balapnya. Ada pembalap yang datang di hari Kamis ada, di hari Jumatnya juga ada. Tapi kadang ada juga yang datang hari Selasa, Rabu. Biasanya yang sama keluarga lebih cepat. Keluarga lebih cepat ya, karena pengen jalan-jalan dulu. Lebih cepat. Tapi ada juga yang saking niatnya duluan mau lihat tracknya, saking kompetitifnya mungkin wah ini harus kesempatan wah ini harus gambar dulu ya. Nah silakan nanti teman-teman bisa ke sana kalau belum pernah sama sekali lihat balapan rally seperti apa. Nah ini kesempatan karena Jogja ini juga
agendanya banyak ya, selain olahraga ada musiknya. Bahkan nanti misalnya ada teman-teman yang suka art and culture juga bisa setelah balapan, mungkin pembalap juga ada yang suka bisa ke Arjok, kan masih ada ya, terus ada pertunjukan musik di lain tempat. Maksudnya seperti itu tadi ya, seperti bisa itu. membawa kemanfaatan efek dominonya dari luar. Betul. Nah, Mas Huda, kan melibatkan banyak orang nih, banyak pengalamannya seperti apa sih kemudian berkomunikasi dengan teman-teman di Karang Taruna, kemudian sampai mereka mau jadi marsal, ini kan sesuatu nilai lebih ya. Dari Nyun Sewu, mereka mungkin awam dengan bidang olahraga ini, akhirnya jadi malah bisa jadi profesi gitu loh nanti. Ketika ini diseriusin gitu, gimana? Sebenarnya menjadi misi kita dari awal ya, penyelenggaraan Piala Raja ini dari putaran pertama kemarin, bahwa bagaimana lalu kita membuat satu aktivasi yang lalu melibatkan masyarakat. Artinya juga menambah value mereka baik secara ekonomi, kemudian secara soft sosial, gitu ya, dan skill tadi itu. Dan misalnya Karang Taruna gitu, mereka sama sekali bahkan tidak pernah tahu apa itu marsal dan apa job desk si marsal itu. Kemudian kita mencoba masuk berkoordinasi awalnya, kemudian lalu ngasih pemahaman sedikit bahwa kalau teman-teman mampu jadi marsal, karena Jogja Rally Course ini kan jadi sirkuit yang akan digunakan terus ya, bukan hanya untuk event, untuk pelatihan. Karena di sana juga ada sport centernya, katanya besok ya, sekolah rally yang akan kita buat. Mereka mampu nanti akan menjadi bagian tuan dari rumah sendiri. Jadi ngerti bagaimana safety prosedur minimal secara umum tentang balapan. Nah, begitu itu terjadi, ketertarikan jadi bertambah. Artinya aku pikir sih ketika orang dapat manfaatnya dan dapatnya langsung, mereka pasti akan interest dengan Dan untuk yang awal kita pandu ya. Kita kasih tren ya. Jadi memang nggak kita langsung lepas aja, tetap didampingi terus. Coba ada kita masalah kemarin yang total sudah berapa ya? 20 orang ya? 20 orang dari lokal, 10 dari marsal yang sudah expert ya. Jadi 10 ini mendampingi yang lokal. Yang akhirnya kita harapannya seri 1, seri 2 didampingi, mereka ngerti, akhirnya seri terakhir atau mungkin tahun depan selanjutnya udah dilepas. Dan ini akan yang akhirnya yang sudah dilatih itu nanti melatih juga yang baru-baru lagi mungkin. Akhirnya kan terus. Dan itu kan kayak kemarin marshal seperti itu kan bisa ke nasional, bisa ikut event nasional, ikut mungkin di Lombok, mana Mandalika, itu kan juga diambil dari marshal lokal. Bahkan kemarin pun marsal sudah kita pakai marsal lokal. Ada latihan itu sudah pakai marsal lokal. Artinya jadi tidak perlu lagi mendatangkan marsal dari luar. Udah marsal lokal sekedar latihan itu kan juga butuh marsal. Betul. Latihan resmi menjelang Piala Raja ini. Kita pengen masyarakat situ juga jadi ya tuan rumahnya juga. Bukan hanya nonton, menikmati atmosfernya doang, tapi memang benar-benar terlibat secara langsung. Walaupun PR-nya masih panjang ini. Karena kan baru putaran 2 ya. Betul. Dan masih cukup awam lah teman-teman ini ngerti balap tuh kayak apa sih. Jadi mungkin belum menjadi muscle memory lah buat mereka. Tapi nanti perlahan kita terus pembinaan ini. Terima kasih banyak Mas Marel dan Mas Huda Maesa. Dan semoga ini jadi satu doa bersama ya. Kalau Om Sunus Wandi kemarin bilang sukses dan guyup. Ini dia. Semoga nanti ke depan bisa putaran 3, 4 dan selanjutnya bisa terus digelar dan semakin lebih baik lagi. Dan bisa tadi jangan salah, event-event lokal bisa juga mendunia, meskipun butuh proses panjang ya. Ketika nanti ada konsistensi dan sebagainya. Begitu ya? Oke, Mas, ada yang mau disampaikan lagi? Kami cuma pengen nyampein dari tim Gumregah Jogja Motorsport ingin menyampaikan bahwa terima kasih banyak atas semua pihak yang sudah mendukung kita, dari sponsor dan juga semua teman-teman pembalap semua yang besok akan datang. Pokoknya kita tunggu kedatangannya teman-teman semua di Piala Raja putaran 2 dan lalu nextnya di putaran 3.
Semoga kita bisa memberikan sesuatu yang lebih istimewa karena Jogja juga istimewa. Jadi kita harus memberikan sesuatu yang lebih istimewa. Jadi kami tunggu kedatangannya untuk teman-teman pembalap dan juga masyarakat juga yang ingin pada nonton, langsung aja datang Gratis ya? Gratis untuk nonton. Jadi bisa nonton dari semua sisi dan juga kita akan live stream juga. Mungkin yang teman-teman di luar kota bisa nyaksiin bisa datang juga gitu. Jadi dan mohon doa restunya kami dari Gumreka Jogja Motorsport, semoga event besok lancar semua. Amin. Thank you Mas Farel. Tambahannya ini yang menarik lagi nih. Putaran 2 ini full door prize. Oh iya itu ya. Tiga. 2 ini ada paket menginap. Oh iya. Mari kita di Jogja lah. Oke, kita harus datang ya. 13-14 saya akan datang. Oke. Terima kasih Mas Farel. Terima kasih. Semangat selalu, sehat selalu ya. Terima kasih matur suwun semua. Jangan lupa 13-14 Agustus saksikan Piala Raja Sprint Rally Jogja 2022 putaran kedua. Nah, kalau teman-teman pengen menyaksikan informasinya bisa di kanal YouTube Tribun Jogja Official atau di fanpage Facebook Tribun Jogja. Saya Yuda Kristawan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Santi Santi. Matur suwun, thank you. Ya,